Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dalam ilmu nahwu. Tentunya masih membaca kitab At-Tuhfatul Wasabiyah fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah. Ini pertemuan ke-34 di kitab ini, yang mana kemarin terakhir kita masuk ke pembahasan alat-alat penjazm. Bahwasanya alat penjazm terbagi dua, ada menjazm satu fiil dan ada menjazm dua fiil. Yang menjazm satu fiil adalah berapa kemarin? 6, tapi jadinya 4 karena kan ada dua yang dikurangi. Ada dua yang dikurangi, yaitu lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, wa du'a, la an-nahi, wa du'a. Ini 6 yang kita sudah pelajari. Baru lam, lamma, alam, alamma, baru 4. Jadi yang menjazm satu fiil sekarang sisa 2. Sisa lamul amr wa du'a dan la nahi wa du'a. Sisa 2 kita akan ambil hari ini dan lanjut dengan yang menjazm dua fi'il. Baik. Qala al-mu'allif rahimallahu taala al-khamis. Yang kelima dari alat penjazm yang menjazm satu fi'il. Lamul amr wa du'a. Lamul amr wa du'a li. Kalau bilang lam berarti li, maknanya amr, perintah, wa du'a dan permintaan. Lam yang bermakna perintah dan permintaan. Apa artinya? Beliau jelaskan, wa hiya allati yuqsadu biha talabu husulil fi'li talaban jaziman. Ini arti perintah itu. Namanya perintah itu adalah yang dimaksudkan dengannya, yuqsadu biha, yuqsad yang dimaksudkan, biha dengannya, talabu permintaan, meminta husul terjadinya, meminta husul terjadinya al-fi'li perbuatan. Jadi ketika antum katakan dengan lamul amr berarti antum minta supaya itu dilakukan. Misalnya gini, antum bilang gini, litadhhab. Dhahab akan pergi. Tak kamu. Li lamul amr. Litadhhab apa artinya? Hendaklah kamu pergi. Berarti antum apa? Meminta untuk dia pergi. Paham kan? Sama dengan antum bilang litakul. Hendaklah kamu makan. Berarti apa ini? Meminta supaya terjadi yang namanya perbuatan makan. Litashrab. Apa artinya? Hendaklah kamu minum. Berarti meminta supaya terjadi perbuatan yang namanya apa? Yang namanya apa? Minum. Antum bisa pahami? Jelas ini. Jadi dia yang dimaksudkan dengannya meminta terjadinya perbuatan. Paham ini? Perbuatan fi'il yang disebutkan. Tolaban jaziman, dengan permintaan yang jazim, yang ditekankan, yang harus. Permintaan yang wajib. Iya. Permintaan yang jazm. Tahu jazmnya? Yang kuat. Iya. Yang diputuskan. Ya, yang sudah tidak ada lagi keringanan untuk tidak melakukannya. Itu namanya amr. Ini pengertian apa? Perintah. Beda kalau perintah sunnah. Kalau perintah sunnah kan meminta untuk melakukan sesuatu tapi ghair jazim, tidak harus. Kalau ini permintaannya adalah permintaan yang harus. Paham amr ya? Itu adalah amr. Walamud doa,
Sementara lamud doa dia fil hakikoti, pada hakikatnya, hakikat. Dia fil hakikoti, pada hakikatnya lamul amr. Sebenarnya lamud doa ini adalah lamul amr, berarti sama, ya kan? Lakin akan tetapi sumiyat du'aiyatan ta'adduban. Lakin akan tetapi sumiyat dinamakan du'aiyatan dengan doa, dinamakan dengan doa. Kenapa? Ta'adduban, dalam rangka beradab. Kan namanya perintah itu kan memerintahkan, ya kan? Ini cocok dari atas ke bawah, dari yang tinggi kedudukannya ke yang rendah, namanya perintah. Kalau dari bawah ke atas kan tidak bisa dibilang saya perintahkan, tapi dia bilang apa? Saya berdoa, saya memohon, meminta kepada kita untuk makan, misalnya begitu. Antum bisa pahami? Jadi ini kenapa dinamakan doa? Padahal pada hakikatnya ada siapa? Lamul amr. Makanya cuma ditabir lamul amr, tinggal dirinci dari atas ke bawah namanya amr, dari bawah ke atas namanya doa. Paham kan? Ini dinamakan lamul doa, padahal hakikatnya ada lamul amr karena ta'adduban, karena dalam rangka beradab. Wal farqu bainahuma, ini yang penting ini. Perbedaan antara keduanya ini penting ini. Apa bedanya lamul amr sama lamul doa? Padahal sama-sama perintah. Iya. Annal amro yakunu minal a'la lil adana. Bahwasanya amr itu terjadi dari yang a'la, lebih tinggi, minal adana, dari yang lebih rendah. Dari yang atas kepada yang rendah. Nah, itu amr. Dari atas lil adana, untuk yang di bawah. Wa doa aksuhu, sementara doa kebalikannya. Apa berarti? Kalau kebalikannya dari bawah ke atas. Jadi ingat itu. Pada hakikatnya lamul amr. Itu dulu yang antum ingat. Jadi kan belum bilang lamul amr wa doa. Kita kira beda. Kita kira ada berapa itu? Dua, kan begitu? Ternyata sama. Pada hakikatnya itu adalah lamul amr, cuman ta'adduban, dinamakan dengan lamul doa. Perbedaannya kalau amr dari atas ke bawah, kalau doa dari bawah ke atas. Paham kan? Tidak harus yang Allah dengan makhluk, itu pasti nah? Demikian pula di kita. Kalau dari orang tua ke anak namanya amr. Kalau dari anak ke orang tua bukan amr tapi apa? Doa, meminta kepadanya supaya dipahamkan? Pokoknya dari yang tinggi kedudukannya ke yang rendah amr. Dari yang rendah kedudukannya ke yang tinggi namanya apa? Doa. Ingat itu. Namanya saja, pada hakikatnya sama. Tinggal contoh. Jadi wad du'a'u aksuhu, dan doa adalah aksuhu, kebalikannya. Famitalu lamil amri, contoh lamul amr, qauluka liwaladika, perkataan antum kepada anak antum, ya, perkataan antum kepada anak antum. Litadhhab ila suq, terjemahan lamul amr, hendaklah, ya kan, hendaklah kamu pergi ke pasar. Itu bedanya dengan la ta'lil. Kan sama, ini sama-sama li semua. Jadi tiga sekarang ini. Tiga li kan? Ada lamukai li, ada lamul juhud li, ada lamul amr. Beda kalau lamul juhud, lamukai sama-sama menasab dengan an mutmarotan setelahnya. Satu jawazan, satu wujuban. Paham kan? Cuman kalau lamul juhud diawali oleh makan atau lam yakun. Paham? Nah, sekarang apa bedanya dengan lamul amr? Paham ini? Bedanya sisi amalannya. Kalau lamukai, ya kan itu yang samar. Kan lamu juhud beda sendiri. Kalau lamukai menasab dengan an. Kalau lamul amr menjazm, dianya langsung.
Paham kan? Tidak ada perantara. Contoh, litadhhab ila suqi wa qawluhu ta'ala liyunfiqa du sa'atin. Lihat, liyunfiqa, hendaklah du sa'ah, orang yang memiliki kelapangan, yunfiqa, berinfak. Paham maknanya? Hendaklah orang yang du sa'ah, itu kan du sa'ah fa'il. Karena di sini adalah tam. Bukan karena. Yunfiqa butuh fi'il, butuh fa'il. Paham kan? Butuh fa'il. Du sa'atin fa'ilnya. Hendaklah du sa'ah, orang memiliki kelapangan, yunfiqa, berinfak. Iya, falam lamul amr. Maka i'rabnya lamul amr. Wa kullun min, dan setiap dari tadhhab wa yunfiqa fi'ilun mudhari'un majzumun bilamil amr. Setiap dari tadhhab dan yunfiqa fi'il mudhari yang dijazam dengan lamul amr. Wa alamatu jazmihi as-sukunud dhahir ala akhirih. Tanda jazamnya adalah sukun yang nampak pada akhirnya. Paham ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Wa mithalu lamud du'a, contoh lam doa, qauluka, perkataan antum, litaghfirli ya ghafur. Nah, litaghfirli, hendaklah engkau mengampuni liku, wahai yang maha pengampun. Antum perintah atau berdoa? Berdoa, karena dari bawah ke atas. Paham? Sama-sama lamul amr. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, liyaqdi alaina rabbuk. Liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Rabbmu menetapkan kepada kami. Paham kan? Liyaqdi, ini dia bukan memerintahkan, tapi apa? Berdoa supaya ditetapkan, diputuskan untuknya. Ya kan? Namanya apa? Doa. Jadi liyaqdi, yaqdi majzum dengan penghilangan huruf ya, karena dia fi'il mudhari mutal akhir. Lihat kata beliau, fallamu lamud du'a, namanya saja. Jadi nanti itu antum i'rab, perhatikan dulu, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah langsung antum bilang fallam lamul amr. Kalau dari bawah ke atas antum bilang fallam lamud du'a. Dipahami namanya. Jadi nanti antum lihat maknanya. Lihat maknanya baru i'rab. Ya, maka falam lamud du'a. Lam di sini namanya lamud du'a. Wa kullun min taghfir wa yaqdi fi'ilun mudhari'un majzumun bilamid du'a. Fi'il mudhari yang dijazam dengan lam du'a. Wa alamatu jazmihi as-sukunud dhahiru fi taghfir. Tanda jazmnya adalah sukun yang nampak pada takfir. Wa hadfi harfil illah wa hiya ya, dan penghilangan huruf illah yaitu ya fi yaqdi, pada yaqdi, ya kan? Dihilangkan ya-nya, bukan sukun. Niyabatan anis sukun, tentunya sebagai pengganti dari sukun. Sebagai pengganti dari sukun. Jelas ya? Selesai. Alhamdulillah, penjazam yang kelima. Intinya tugasnya menjazam. Lamul amr. As-sadis yang keenam, dan ini yang terakhir dari menjazam satu fi'il. La fin nahi wad du'a, sama ini. Pada hakikatnya lamun nahi. La nahi wad du'a, nahi larangan. Terjemahannya jangan, lawan yang tadi. Kalau tadi hendaklah, kalau ini jangan. Cuma kalau dari atas ke bawah namanya nahi, dari bawah ke atas namanya apa? Doa. Karena tidak bisa dikatakan oh dia melarang di atasnya, tapi dia berdoa kepada yang di atasnya. Paham kan? Wahiyallati yuqsadu biha talabut tarkil fi'li talaban jaziman. Ini namanya nahi. Kalau dibahas dalam usul fikih, berarti nanti mengharuskan tahrim, haramnya. Kalau adalah nahi dalam syariat, dalam ayat adalah nahi, dalam hadis adalah nahi, maka perkara itu haram. Dipahami ini? Perkara itu adalah haram. Kenapa? Lihat maknanya. Lihat makna lam nahi, la nahi. Wahia, dan dia adalah allati yang yuqsadu, yang dimaksudkan biha dengannya talabu, permintaan, tarki, untuk meninggalkan al-fi'ili, perbuatan itu.
Paham? Sampai di situ saya contohkan dulu misalnya. Anak katakan misalnya, la tadhhab. Ini artinya jangan kamu pergi. Apa berarti? Berarti saya meminta agar supaya dia meninggalkan itu perbuatan, yaitu perbuatan pergi. Sama dengan anak katakan misalnya, la ta'kul. Jangan kamu makan. Berarti apa? Yang dimaksudkan dengannya adalah meminta supaya dia tinggalkan makan. Antum bisa pahami? Tolaban jaziman, dengan permintaan yang harus. Paham ini? Artinya kalau dilakukan berarti melanggar. Kan ini permintaannya jazim. Yang harus ditinggalkan kalau dia telah melarang. Jelas kan? Jelas maknanya? Jadi terjemahannya jangan. Terus wala ad-du'aiyah hiya fil haqiqati la an-nahiyah. La du'aiyah itu pada hakikatnya la nahi, sama penjelasannya dengan lamul amar. Lakin akan tetapi sumiat du'aiyatan, dinamakan dengan doa ta'adduban, dalam rangka beradab kepada yang tinggi kedudukannya. Ya. Jelas ya? Dalam rangka beradab. Wal farqu, ini penting. Kalau antum ditanya apa bedanya nahi sama doa? Sebagaimana tadi apa bedanya amar sama doa? Ini juga penting. Wal farqu, perbedaannya bainahuma, antara keduanya, annan nahya yakunu minal a'la lil adna, sama bahasanya nahi terjadi minal a'la, dari yang lebih tinggi, lil adana, untuk yang lebih rendah. Wa doa, sementara doa aksuhu, kebalikannya. Apa berarti kebalikannya? Dari yang rendah ke yang tinggi. Paham kebalikannya? Itulah doa. Famithalul la nahya, contoh la nahya, qauluka liwaladik, perkataan antum kepada anak antum, la tusyrik billah, jangan kamu berbuat syirik pada Allah. Paham kan? Wa qaulu ta'ala wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan kamu menyembah bersama Allah sembahan lain. Kan dari mana ini larangannya? Dari atas ke bawah, dari Allah ke hamba. Fala nahiyah, makalah di sini irobnya la nahiyah. Wa kullun min, dan setiap dari tusyrik wa tad'u fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah. Fi'il mudhari yang dijazm dengan la nahiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukunu fi tusyrik, tanda jazmnya sukun pada kata tusyrik. Wa hadfu harfil illati, dan penghilangan huruf illah, huruf sakit. Wahwal waw, yaitu waw fi tada'u, pada kata apa? Tada'u. Jelas kan? Jadi tada'u yang hilang adalah apa? Waw. Dhammah terakhir itulah bukti bahwa yang hilang adalah siapa? Waw. Perhatikan itu. Masya Allah. Kemudian lanjutnya, wa mithalul la ad-du'aiyah, contoh la du'aiyah, qauluka, perkataan antum, Rabbi la tuzigh qalbi, wahai Rabbku, jangan engkau tergelincirkan, palingkan hatiku. Antum bilang apa ini? Perintah atau larangan? Melarang atau berdoa? Berdoa. Makanya kan dia meminta untuk tidak dipalingkan hatinya. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, la wala tukhzini yauma yub'atsun. Cuma perhatikan kata tukhzini. Asalnya itu asalnya tukhzini. Nunnya itu nun wikoyah. Ya yang terakhir itu ya mutakallim. Ketiga, jadi asalnya tukhzi. Masukkan la tukhzi. Penghilangan apa? Iya. Penghilangan iya. Perhatikan itu. Jadi yang dihilangkan ya-nya di mana? Sebelum nun. Yang di ayat ini ya-nya sebelum nun yang dihilangkan.
Karena asalnya tukhzini. Masulana ya la tukhzini. Hilang ya. Yang pertama, paham kan? La tukhzini. Iya, jadi nanti alamatnya beda. Alamatnya beda. Lihat kata beliau, fala du'aiyah. Maka la di sini la du'aiyah. Wa kullun min, dan setiap dari tuzid wa tukhzi. Perhatikan. Setiap dari tuzid wa tukhzi fi'lun mudhari'un majzumun bila ad-du'aiyah. Fi'il mudhari yang dijazm dengan la doa. Wa alamatu jazmihi as-sukunu dhahiru. Tanda jazmnya adalah sukun yang nampak. Tanda jazmnya adalah sukun yang nampak. Fi tuzid, pada kata tuzid. Wa harful illah, dan penghilangan huruf illah. Ingat kalau dibilang huruf illah maksudnya antara alif, waw atau ya. Penghilangan huruf illah, huruf sakit, wa huwal ya, yaitu ya di sini. Fi tukhzi, pada kata apa? Tukhzi. Iya. Kasro akhirnya itu menunjukkan dihilangkan adalah apa? Ya. Jelas ya? Selesai. Wa hadzal qismu kulluhu hurufun bittifaqin nahwiyin. Sudah. Jenis ini semuanya adalah huruf berdasarkan kesepakatan ulama nahwu. Jadi enggak perlu di-i'rab kan? Yang butuh di-i'rab jauh itu kalau dia isim atau fiil. Kalau huruf la mahalla lahu minal i'rab. Jadi makanya tinggal disebutkan nama. Ya kan? Lam, lam, lamma, alam, alamma, lamul amr wa du'a, la nahya wa du'a. 6 ini semuanya adalah apa? Huruf. Itulah yang menjazam satu fiil. Wa huwa yarji'u ila arba'ati harufin kama ra'aita. Dan dia kembali kepada 4 huruf sebagaimana yang kamu lihat. Kan 6 dah? 6 semuanya kan? Lam lamma, alam alamma. Ini alam alamma masuk di lam lamma. Berarti kan jadinya berapa? 2. Iya kan? Jadinya berapa? 2. Terus tambah lamul amr. Paham kan? Wa du'a dan la an-nahya wa du'a. Jadinya cuma berapa? 4 pada hakikatnya. Bisa antum pahami? Alhamdulillah. Sekarang lanjut. Wa ammal qismu tsani, adapun jenis yang kedua, wa huwa ma yajzimu fi'lain, dan dia adalah apa yang menjazam 2 fi'il. Adapun jenis yang kedua yaitu yang menjazam 2 fi'il, fa huwa ala arba'ati anwa, maka dia terbagi 4. Terbagi 4 ini maksudnya ditinjau dari dia isim atau huruf, bukan amalannya. Kalau amalannya semuanya menjazam, semuanya menjazam. Cuman kalau dilihat dari bentuk jenis dia ini, ala penjazam ini, maka terbagi 4. Kita lihat. Al-awwalu harfun bittifaq. Yang pertama huruf berdasarkan kesepakatan ulama nahwu. Dipahami pertama? Siapa? Wa huwa in. Tidak ada perselisihan kalau in adalah huruf. Jadi i'rabnya nanti antum bilang harfu jazmin, selesai, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Iya. Wa tsani harfun 'alal asah. Yang kedua huruf berdasarkan pendapat yang sahih. Nanti di kotur nada baru akan disebutkan perselisihannya. Kita akhirkan saja di sana, tidak usah di sini. Yang jelas untuk pemula kita cukup tahu yang sahih. Paham ya? Yang kedua huruf berdasarkan asah, pendapat yang paling sahih, bahwa idma, yaitu dia idma. Para ulama bahasa berselisih tentang idma, apakah isim atau huruf. Nanti di kotur nada akan dijelaskan. Dan yang sahih, yang kuatnya, ini juga yang dipilih oleh Ibnu Hisham nanti, bahwa dia adalah huruf. Untuk bisa pahami, dia adalah apa? Huruf berdasarkan dalil nanti yang akan disebutkan secara bahasa, bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Wasalit yang ketiga, ismun alal asah, isim berdasarkan pendapat yang paling sahih.
Jadi dia diperselisihkan antara dia isim atau huruf. Disebutkan nanti perselisihannya antara siapa dengan siapa di kotur nada. Di buku yang lebih luas lagi nanti di buku ketiga. Ya, kalau kita baca Qawaidul I'rab dulu berarti buku keempat. Ya, sabar, cepat itu perjalanannya. Ya, yang ketiga adalah isim berdasarkan pendapat yang paling kuat, wa huwa mahma, yaitu kata apa? Mahma. Yang kuatnya adalah isim. Warabi yang keempat, ismun bittifaq, isim berdasarkan kesepakatan para ulama. Wahul baqi itu sisanya. Berarti antum bisa katakan begini, kalau mau disimpulkan secara garis besar, alat-alat yang menjazam dua fiil semuanya isim kecuali in dan idma. Selesai kan? Ya kan? Kan mahma isim juga. Jadi alat yang menjazam dua fiil semuanya isim kecuali in dan idma. In ittifaq, idma alat asal. Paham kesimpulannya? Daripada antum hafal semua yang isim, ya kan? Iya, itu kesimpulannya. Hafal yang sedikit. Kalau tidak kuat hafalan. Kalau kuat hafalan, hafal yang banyak, tinggalkan yang sedikit. Paham kan? Alhamdulillah. Selesai. Terus belum katakan wa yusamma awwalul fi'ilaini fi'ilas syarti. Perhatikan. Wa yusamma, dan dinamakan awwalul fi'ilaini, yang pertama dari dua fi'il. Kan dia menjazam berapa fi'il? Dua. Dari dua fi'il itu yang pertama dinamakan fi'ilas syarti, dinamakan dengan fi'il syarat. Jadi selalu antum bilang misalnya gini nanti, in tadhhab adhab, in tadhhab adhab. In harfu syarat, in huruf syarat, kan dia huruf kan. Kalau yang lain nanti kan yang isim ismu syarat. Kalau huruf in harfu syarat, tadhhab fi'il syarat, kan fi'il pertama. Terus yang kedua wasanihima jawabu syarti wa jazaihi, sementara fi'il kedua namanya jawabu syarti. Berarti in tadhhab adhab, in harfu syartin, tadhhab fi'il syarat, adhab jawab wa jaza'u syarti, jawaban dan balasan dari syarat. Kan kalau ada syarat berarti ada jawaban. Dipahami ini? Jelas ini? Paham ya? Ini nama-namanya. Alhamdulillah, masya Allah. Fa'awwalu hadhil adawat, maka yang pertama dari alat-alat ini in bikasril hamzati, di kasroh hamzanya, karena kemarin ada an yang di fathah hamzanya. Kalau ini apa? In. Wasukunin nun, dan disukun nunnya in, karena ada di sana nun yang ditasdid inna. Bang, jadi harus pas. Kasroh hamzanya tidak boleh fathah karena jadi huruf lain, terus nunnya sukun. Wahya ummul bab, dan dia ini ternyata induk bab ini. Induknya alat-alat syartiyah. Iya kan? Tinggal contoh. Nah, in tasbir tu'jar. Mudah sekali. In tasbir tu'jar. In apa namanya tadi? Huruf syarat, tasbir, fi'il syarat, tu'jar, jaban syarat. Wa qaulu ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Ini tuti'uhu dihilangkan nun, kan asalnya tuti'una, tahtaduna. Paham ya? Karena dia dijazam maka penghilangan nun, karena ini adalah af'alul khamsah. Iya. Fa'in harfu syartin jazimin, maka in huruf syarat menjazam. Paham ya? Huruf syarat dan dia menjazam. Yajzimu fi'ilain, kasih keterangan itu. Dia menjazam dua fi'il, karena dua yang dia jazam. Al-awwalu fi'ilu syarti, yang pertama fi'il syarat. Wasani jawabuhu wa jaza'uhu, yang kedua jawaban dan balasannya. Wa kullun min, dan setiap dari tasbir wa tuti'u fi'lu syarti majzumun bi'in, fi'il syarat yang dijazam dengan in. Wa alamatu jazmihi as-sukun fi tasbir, alamat jazamnya adalah sukun pada tasbir. Sangat mudah, ini seperti kita tinggal baca saja. Alamat jazamnya adalah sukun pada tasbir. Wa hatpun nun fi tuti'u, dan penghilangan nun pada kata apa?
tuti'u niabatan anis sukun, sebagai pengganti dari sukun. Kan asalnya tuti'unahu sebelum masuk ala penjazam. Tuti'unahu masuk ala penjazam, tuti'uhu, hilang nunnya. Hilang nunnya. Li'annahu, jadi niabatan anis sukun sebagai pengganti dari sukun, li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia dari fi'il-fi'il yang 5. Wa kullun min tu'jar wa tahtadu, setiap dari tu'jar dan tahtadu, jawabus syarti wa jaza'uhu, jawaban syarat dan balasannya, majzumun bi'in, dijazam juga dengan apa? In, sama. Wa alamatu jazmihi, tanda jazamnya adalah as-sukun fi tu'jar, sukun pada kata tu'jar. Wa hatfun nun fi tahtadu, dan penghilangan nun pada kata apa? Tahtadu, niabatan anis sukun sebagai pengganti dari sukun. Li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang 5. Selesai, mudah sekali. Asani ma, isim atau huruf? Ma, isim atau huruf? Ya kan? Dua-dua. Dua saja yang huruf, in dan itma. Selesai, sangat mudah sekali. Ma isim berarti nanti jawaban i'rabnya ismus syart. Nah, contoh ma taqra tastafid minhu. Antum coba lihat, ini kan yang anak kasih masuk di kitab dasar. Karena contohnya juga memang sengaja saya ambil di Tuhfatul Washabiyah, karena memang buku saya, buku Miftah itu saya nyambungnya ke Tuhfah Washabiyah, bukan ke Tuhfah Saniyah. Maka contohnya saya ambil di sini, terus ada juga yang diambil dari Mutammimah, karena naiknya begitu. Supaya tidak asing lagi, kita di atas tidak perlu lagi pikir, karena sudah pernah lewat di dasar, tinggal diingat kembali. Iya. Jadi ma taqra tastafid minhu, 2, taqra tastafid. Wa qaulu ta'ala wa ma taf'alu, ini yang pertama. Min khairin ya'lamhullah. Yang kedua, ya'lamhu. Jadi yang kedua itu tidak harus langsung setelah pertama, boleh diantari oleh banyak kata. Yang jelas dia menjazam korbannya berapa fi'il? 2. Dipahami ini? Tidak harus langsung. Lihat, ya'lamhu jawabannya. Ya'lamhu domir. Fama ismu syartin jazimin, isim syarat menjazam. Tajzimu fi'lain, menjazam 2 fi'il. Ya, wa kullun min, dan setiap dari taqra wa taf'alu fi'lus syarti, fi'il syarat, majzumun bima, dijazam dengan ma, wa alamatu jazmihi as-sukun fi taqra. Tanda jazamnya adalah sukun pada kata taqra, wa hatfun nun fi taf'alu, dan penghilangan nun pada kata apa? Taf'alu. Wa kullun min, dan setiap dari tastafid wa ya'lamhu, seharusnya wa ya'lam saja ya, jangan ada hu-nya. Ya kan, sebagaimana tadi tuhzi, kan tuhzi saja padahal tuhzini, kan begitu. Iya, dan wa ya'lam seharusnya itu saja. Dipahami ini? Iya, wa ya'lam jawabus syarti wa jaza'uhu, jawaban syarat dan balasannya, majzumun bima, sama, dijazam dengan ma, wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya adalah apa? Sukun, sama. Asal yang ketiga man. Yang ketiga man bifatil mim, di fathah mimnya. Man, bukan min, bukan di kasroh, karena kalau di kasroh jadinya siapa? Huruf jar. Ini di fathah mimnya, man. Iya, man. Nah, contoh man yajtahid yanjah, mudah sekali. Wa qaulu ta'ala man ya'mal su'an yujza bi, fi'il syarat ya'mal, jawabannya yujza, dijazam dengan penghilangan huruf terakhir. Huruf apa kira-kira? Alif, karena fathah kan. Faman ismu syartin jazimin, man isim syarat menjazam, tajzimu fi'lain, menjazam 2 fi'il. Wa kullun min, dan setiap dari yajtahid wa ya'mal fi'lu syarti majzumun biman, fi'il syarat dijazam dengan man, wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazamnya adalah sukun. Wa kullun min, dan setiap dari yanjah wa yujza
jawab syarti wa jazaohu, balasan syarat dan jawaban syarat dan balasannya. Majzumun biman, dijazm juga dengan man. Wa alamatu jazmi as-sukun fi yanjah, tanda jazmnya adalah sukun pada kata yanjah. Wa hadfu harfil illa wahil alif, dan penghilangan huruf illa itu alif. Fi yujza, pada kata apa? Yujza, niabatan anis sukun, tentunya sebagai pengganti dari sukun. Li'annahu mu'tallul akhiri, karena dia adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Ar-rabi yang keempat, mahma. Siapa tadi? Isim alal asah, berdasarkan pendapat yang sahih. Kalau man tadi, yang di atas tadi man, isim alal ittifaq, bukan alal asah, kan ittifaq. Yang alal asah kan mahma saja, iya kan? Ittifaq, man ittifaq, ma ittifaq, isim. Nah, mahma tubtin yazhar alaik, mahma tubtin yazhar alaik. Lihat, mudah sekali. Fa mahma ismu syartin jazimin, mahma isim syarat menjazm. Tajzimu fi'lain, menjazm dua fi'il. Wa tubtin fi'lu syarti majzumun bi mahma. Ya, tubtin fi'il syarat yang dijazm dengan mahma. Wa alamatu jazmi as-sukun, alamat jazmnya adalah sukun. Wa yadhhar jawabus syarti wa jazaa'u, jawaban syarat dan balasannya majzumun bi mahma, dijazm dengan mahma. Wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Mudah sekali. Al-khamis, yang kelima, idma. Apa dia ini? Idma huruf atau isim? Huruf alal asah. Ini baru ini kan yang kedua ini. Paham? Kenapa tidak diurus saja in baru idma? Kenapa di sini baru dikasih? Kan belum contohkan sesuai dengan urutan penulis di matan, tidak boleh dikeluar. Kan ini kan syarah dari matan, bukan mau karang sendiri lagi, ya kan? Kan sesuai urutan yang di mana? Di matan Jurumiyah dijelaskan contohnya. Paham kan? Jelas ya? Itu namanya kita ya beradab sama penulisnya. Kecuali kita mau karang sendiri, boleh kita ubah sendiri susunannya. Boleh kita ubah sendiri susunannya. Paham kan? Jadi idma harfun alal asah, huruf berdasarkan pendapat yang paling kuat. Nah, idma tajlis ajlis, mudah sekali. Fa idma harfu syartin jazimin, idma huruf syarat yang menjazm. Kata-katanya berulang terus. Ya, tajzimu fi'lain menjazm dua fi'il. Wa tajlis fi'lu syarti majzum, fi'il syarat dijazm bi idma dengan idma. Wa alamatu jazmi as-sukun, tanda jazmnya adalah sukun. Wa ajlis jawabu syarti wa jazaa'u, ajlis jawaban syarat dan balasannya majzumun bi idma, dijazm dengan idma. Wa alamatu jazmi as-sukun, tanda jazmnya adalah apa? Tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Jelas kan? Paham kan? Alhamdulillah, sampai di situ dulu. Ya, besok lagi insyaallah mudah-mudahan bisa diselesaikan. Karena setelah ini kita langsung masuk marfu'at. Itu antum tahu kan? Kan kita sekarang sisa pembahasan terakhir kan? Pembahasan amil. Ya, walaupun nanti ada sela-sela sedikit penulis membahas ma'rifah nakirah di tengah-tengah. Walaupun sebagian ulama mengkritik seperti Mutammimah, susunannya yang disusun oleh Ibnu Ajurum salah terkait dengan ma'rifah nakirah, beliau simpan di marfu'atul asma. Seharusnya kan sebelum penyakit dibahas dulu ma'rifah nakirah. Makanya di Mutammimah diubah susunannya. Paham kan? Iya. Jadi ini kita tinggal hitung bab. Ini kan majzum. Sisa setelah itu marfu, mansub, majrur. Selesai. Iya, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Terus ada ingatkan antum tetap bersabar. Nah, iya, jangan sampai mundur, ada cobaan. Nah, alhamdulillah. Dan ini setiap hari ini butuh pengorbanan. Iya tak? Iya. Kita cukup subhanallah walhamdulillah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.